Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pekan ini kita sampai pada pertemuan ke-13. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar terkait konsep probabilitas, mulai dari pendekatan probabilitas, yaitu ada 3, klasik, kemudian empiris dan subjektif, kemudian ada aturan-aturan konsep probabilitas, ada aturan perkalian, aturan penjumlahan, kemudian terakhir kita sampai pada kombinasi, permutasi, dan intinya konsep probabilitas adalah bagaimana kita bisa menentukan kemungkinan terjadinya sesuatu yang dikonsep melalui konsep peluang atau probabilitas berdasarkan data yang telah kita peroleh. Oke, di pertemuan ke-13 ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita untuk bab 6, yaitu terkait distribusi probabilitas. Oke. Di bab 5 kita telah memahami terkait konsep probabilitas, mulai dari apa itu probabilitas, bagaimana penerapan, kemudian aplikasinya. Nah, sekarang kita akan ke distribusi probabilitas. Nah, bab 6 meliputi distribusi probabilitas diskrit. Jadi, distribusi probabilitas nantinya ada 2, diskrit dan kontinu. Khusus di bab 6, kita belajar terkait pengantar apa itu distribusi probabilitas. Kemudian nanti kita lebih khusus ke distribusi probabilitas diskrit. Oke, di bab 6 ada beberapa pokok. Yang pertama, distribusi probabilitas. Kita belajar terkait apa itu distribusi probabilitas. Kemudian, poin B terkait variabel acak. Kita akan belajar mengenai apa itu variabel acak. Selanjutnya, kita akan belajar terkait rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas diskrit. Oke, rata-rata, variansi, dan standar deviasi kita sudah saling belajar di MK Statistik Deskriptif. Mari kita ingat-ingat kembali, tinggal kita penerapannya untuk kasus distribusi probabilitas diskrit. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memahami distribusi probabilitas binomial. Kemudian ada distribusi probabilitas hipergeometris. Kemudian yang terakhir nanti ada distribusi probabilitas Poisson. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama terkait distribusi probabilitas. Oke, konsep probabilitas kalian sudah paham, yaitu di mana dia peluang yang menyatakan kemungkinan terjadinya sesuatu. Kita bisa menentukan probabilitas atau peluang jika kita mempunyai data eksperimen yang telah dilakukan. Nah, sekarang distribusi. Coba kalian sambungkan, kaitkan dengan asal katanya terlebih dahulu. Distribusi. Ketika kalian mendengar kata distribusi, mungkin kalian akan berpikiran bagaimana contoh kita melakukan distribusi bantuan bahan pangan. Nah, distribusi di sini lebih condong kepada bagaimana kita mendistribusikan atau menyalurkan, kurang lebih seperti itu kalau dari segi bahasa. Nah, sementara sebagai ulasan di bab 5 kita telah menelaah sesuatu yang mungkin akan terjadi dengan menarik pernyataan berdasarkan sejumlah pengamatan. Itu yang kita tahu atau yang kita pahami mengenai konsep probabilitas. Nah, kemudian di bab 6 kita akan mencoba menambahi satu kata distribusi di depannya probabilitas, yaitu distribusi probabilitas. Distribusi itu sendiri pada konsep probabilitas didefinisikan seluruh jangkauan nilai yang mungkin dapat terjadi berdasarkan suatu percobaan. Oke, distribusi seluruh jangkauan nilai yang mungkin dapat terjadi berdasarkan suatu percobaan. Itu definisi. Nah, jadi distribusi probabilitas adalah daftar keseluruhan hasil percobaan dan probabilitas dari setiap hasil yang bersangkutan. Jadi, intinya ketika kalian melakukan suatu eksperimen, katakanlah kalian melakukan pelemparan sebuah dadu. Kemudian di situ hanya ada 6 kemungkinan hasil yang dapat terjadi, yaitu muncul angka dadu 1, angka dadu 2,
angka dadu 3, 4, 5, dan 6. Nah, daftar keseluruhan hasil percobaan ini disebut dengan distribusi probabilitas. Namun, harus dinyatakan dengan probabilitasnya. Jadi, daftar keseluruhan hasil percobaan beserta probabilitas dari setiap hasil yang bersangkutan, inilah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Jadi, keseluruhan hasil yang mungkin, kemudian kita sertakan nilai probabilitas dari masing-masing hasil. Itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Kemudian ciri-ciri dari distribusi probabilitas, yang pertama, probabilitas dari suatu hasil berkisar antara 0 hingga 1. Ini sebagaimana yang kita telah pelajari dalam konsep probabilitas, di mana-mana nilai maksimal probabilitas yaitu 1. Kemudian nilai terkecilnya 0, artinya 0 itu tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Oke, sambil diingat-ingat kembali ya materi sebelumnya. Kemudian ciri yang kedua, hasilnya adalah kejadian yang saling lepas. Oke, diingat kembali kejadian yang saling lepas itu seperti apa? Kemudian poin yang ketiga, daftarnya atau keseluruhan daripada hasil percobaan ini adalah kumpulan lengkap. Nah, kita telah belajar di konsep bab 5 untuk kejadian yang saling lepas, kemudian merupakan kumpulan lengkap, maka penjumlahan probabilitas dari berbagai kejadian harus sama dengan 1. Jadi ketika nanti tadi saya sebutkan contohnya adalah pelemparan sebuah dadu. Kemungkinan muncul dadu berangka 1 adalah 1/6, karena ada kemungkinan 6 hasil, kemudian angka 1 muncul sekali, 1/6. Itu adalah probabilitasnya. Nah, penjumlahan dari keseluruhan, baik itu probabilitas angka dadu muncul 1, angka dadu muncul 2, sampai angka dadu muncul yang 6 adalah sama dengan 1. Oke, jadi kan angka dadu muncul sekali, 1 mata dadu adalah 1/6. Kemudian angka dadu muncul 2 adalah 1/6 juga. 1/6 ditambah 1/6 sebanyak 6 kali adalah 6/6. Maka ketemu penjumlahannya harus sama dengan 1. Itu ciri-ciri dari distribusi probabilitas. Oke, sampai di sini paham ya? Maksud dari distribusi probabilitas adalah ketika kalian melakukan suatu percobaan, kalian membuat suatu daftar keseluruhan hasil percobaan. Tidak cukup hanya menyatakan hasil, kalian harus sertakan dengan probabilitas dari masing-masing hasil. Itulah yang disebut dengan distribusi probabilitas. Kemudian cirinya harus kisaran 0 sampai 1. Hasilnya saling lepas, kemudian kumpulan lengkap. Kita ketahui bahwa suatu kejadian yang saling lepas dan kumpulan lengkap, maka total penjumlahan probabilitas harus sama dengan 1. Oke, jadi nanti ketika kalian jumpai suatu percobaan dengan daftar keseluruhan hasil percobaan, kemudian kalian sudah mendapatkan nilai probabilitas dari masing-masing hasil. Ketika kalian jumlahkan di situ tidak sama dengan 1, berarti ada yang salah di distribusi probabilitas kalian. Ciri-cirinya ketiganya harus diikuti atau harus berlaku, menjadi syarat yang harus dipenuhi distribusi probabilitas. Oke. Nah, bagaimana kita membuat distribusi probabilitas? Tadi sudah sempat saya singgung, pelemparan sebuah dadu menghasilkan kira-kira hasilnya adalah 6, muncul angka dadu 1, angka dadu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba konsep bagaimana kita membuat distribusi probabilitas. Oke, bagaimana kita membuat distribusi probabilitas? Oke. Misal, kita ingin mengetahui jumlah mata dadu yang mungkin muncul pada pelemparan dadu 6 sisi. Inilah percobaannya. Oke. Di bab 5, kalian telah belajar terkait apa itu definisi percobaan atau eksperimen, kemudian definisi daripada hasil, definisi daripada kejadian. Oke. Jadi, percobaannya di sini apa? Yaitu pelemparan dadu 6 kali sebanyak 1 kali. Hasil-hasil yang mungkin adalah mata dadu 1. Mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Oke, hasil-hasil yang mungkin. Jadi ini adalah hasil-hasil yang mungkin dari percobaan pelemparan dadu 6 sisi sebanyak 1 kali. Kemudian kita ingin mencoba buatlah distribusi probabilitas. Oke, konsep dari distribusi probabilitas tadi adalah
daftar keseluruhan dari hasil, kemudian kita sertakan nilai probabilitasnya. Tinggal kita buat. Oke, mata dadu muncul sekali, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mata dadu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan probabilitasnya, karena di sini total keseluruhannya adalah 6 hasil yang mungkin,